Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Pangestu. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang saya sedang masuk di semester 3. Oke. Kemudian sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah mengklik linknya dan juga menonton video kali ini. Dan semoga video kali ini sungguh bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, so stay tune dan kita akan membahas materinya. Oke, materi kali ini yang akan kita bahas adalah keterampilan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, definisi dari keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran itu adalah bagaimana caranya kita menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian aman dan efisien. Tidak hanya itu, bagaimana caranya juga kita untuk mempertahankan suasana kelas itu tetap aman serta kondusif apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan di dalam kelas. Dan mungkin ini merupakan tips dasar yang harus diketahui oleh setiap tenaga pendidik dan ataupun tenaga pengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena sewaktu-waktu apabila ada terjadi gangguan, dan itu bukanlah hal yang mustahil. Sebab apa? Ketika kita ada gangguan di dalam kelas, kita bisa mengatasinya dengan baik. Oke, kemudian kita akan melanjutkan materi kita. Bagaimana sih mungkin tipsnya atau mungkin tahap-tahapnya, bagaimana cara kita untuk mengelola kelas dengan baik sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya kita memahami dulu tujuan dari keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran bagi guru. Oke, di sini ada 4 poin. Poin yang pertama adalah mengembangkan keterampilan memelihara kelancaran pembelajaran. Oke, jadi di sini kita harus garis bawahi mengembangkan keterampilan memelihara kelancaran pembelajaran. Jadi apa yang harus kita pelihara, apa yang harus kita jaga? Yaitu di dalam kelas kita harus menjaga situasi kelas itu kondusif dan aman. Sebab ada beberapa siswa yang memang mereka ingin membuat kegaduhan sehingga proses pembelajaran itu ada saja halangannya. Kemudian yang kedua, di sini ada mengembangkan keterampilan mengambil langkah-langkah pembelajaran yang tepat, ya, secara tepat. Di sini harus kita garis bawahi secara tepat. Jadi kita sebagai pendidik, ya, sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan langkah yang tepat. Sebab apa? Ketika kita mengambil langkah yang salah, ini akan berdampak besar bagi proses pembelajaran, baik dari guru itu sendiri ataupun dampaknya ke siswa. Kemudian yang ketiga, di sini ada memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensi dalam memberikan pengarahan yang jelas. Jadi di sini bagaimana caranya kita memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa. Jadi apapun kebutuhan siswa, kita harus benar-benar sadar akan hal tersebut. Kemudian mengembangkan kompetensi dalam memberikan pengarahan secara jelas sehingga siswa siapapun dia bisa menerima penjelasan tersebut dengan baik. Kemudian yang keempat, di sini ada memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan. Oke, jadi ketika kita mengajar, ada saja siswa yang memang ingin diperhatikan. Jadi mereka melakukan apa saja supaya menimbulkan kekacauan agar mereka diperhatikan. Jadi di sini kita harus memberikan respon secara efektif. Jadi yang dimaksud efektif sini adalah tidak terlalu banyak yang kita perbuat, tidak terlalu banyak yang kita bicara, tetapi langsung tepat sasaran sehingga anak tersebut berhenti melakukan suatu kegaduhan yang dapat menimbulkan kekacauan di dalam kelas. Kemudian di sini ada komponen keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Jadi ada 2 poin penting di sini, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi optimal. Jadi ini penciptaan dan pemeliharaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah keterampilan yang berkaitan dengan pengambilan ke dalam kondisi optimal. Oke. Oh, jadi ini pengembalian. Oke. Jadi ada pengembalian. Jadi yang pertama, ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap. Kemudian ada membagi perhatian, kemudian ada memusatkan perhatian dan memusatkan perhatian kelompok, dan yang terakhir memberikan petunjuk yang jelas. Jadi ini tentunya sudah ada di
standar kompetensi kurikulum. Setiap guru harus memilikinya, dan tentunya ini harus ada pengembangan karena setiap kondisi kelas di setiap kelas tertentu itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua ini yang berkaitan dengan pengembalian, yaitu modifikasi tingkah laku. Kemudian ada pengelolaan kelompok, dan yang terakhir menemukan dan memecahkan tingkah laku yang bermasalah. Jadi ini pengembalian ke dalam kondisi optimal di mana setiap siswa yang memiliki mungkin tingkah laku yang berbeda dari teman-teman yang lainnya, kita harus mencari dan menemukan bagaimana pemecahan masalah dari tingkah laku yang bermasalah tersebut. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Jadi kegiatan guru di dalam kelas ini terbagi dua. Yang pertama adalah proses mengajar. Ya, jadi proses mengajar ini, kegiatan mengajar ini dimaksudkan secara langsung untuk menggiatkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini adalah merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh guru, yaitu proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kegiatan manajerial. Jadi apa itu kegiatan manajerial? Jadi kegiatan manajerial ini adalah kegiatan yang tetap wajib juga yang dimiliki oleh guru, sebab kita tidak hanya mengajar, ya. Kita tidak hanya mengajar kepada siswa, kita mengatur siswa, kita mengatur kelompok belajar siswa, bagaimana menciptakan kondisi itu tetap kondusif dan efisien tentunya. Kemudian usaha guru dalam menciptakan kondisi yang diharapkan akan efektif apabila yang pertama diketahui secara cepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dikenal masalah-masalah yang diperkirakan dan biasanya timbul dan dapat merusak iklim pembelajaran. Jadi kita mengenal masalah-masalah yang sekiranya dapat diperkirakan dan mungkin timbul dan dapat merusak iklim pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dikuasainya berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas dan diketahui pula kapan dan untuk masalah mana suatu pendekatan digunakan. Ya, misalkan dalam proses pembelajaran ada siswa yang mungkin dia pendiam, kemudian susah untuk mengekspresikan diri. Jadi peran guru di sini adalah bagaimana caranya kita untuk melakukan pendekatan yang secara efektif bisa membantu dia ataupun memotivasi dia supaya dia bisa berani untuk mengekspresikan diri di dalam kelas. Kemudian selanjutnya di sini ada prinsip pengelolaan kelas. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas, yaitu diantaranya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kehangatan dan antusias. Jadi kehangatan dan antusias ini kita tidak boleh mengharapkannya dari siswa itu sendiri, dan karena kondisi setiap kelas berbeda-beda, dan mungkin ada yang ketika kita masuk di kelas langsung antusias, tapi ada juga yang ketika kita masuk di kelasnya itu murung dan lain sebagainya. Jadi peran kita sebagai guru adalah kita memberikan setidaknya sekecil-kecilnya itu motivasi agar mereka ada antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua ada tantangan. Jadi ketika kita memberikan motivasi kepada mereka, kita memberikan mereka tugas ataupun tantangan yang lain sehingga mereka terpicu untuk mengembangkan diri mereka. Kemudian yang ketiga bervariasi. Jadi bervariasi ini kita mengembangkan proses pembelajaran kita, strategi pembelajaran kita, baik dengan menggunakan sebuah permainan ataupun pembagian kelompok. Kemudian yang keempat itu luas. Jadi luas ini jangkauan pembelajaran kita ini tidak hanya mengacu pada satu proses saja, tidak kaku. Jadi kita harus lebih efisien juga dalam proses pembelajaran. Kemudian ada penekanan tantangan pada hal positif. Jadi di sini sering terjadi masalah karena kita ingin mencoba sesuatu hal yang baru sebagai guru agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Namun seringkali terjadi ada diskomunikasi sehingga ada hal negatif yang dilakukan oleh siswa dan itu kita tidak harapkan. Kemudian yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Disiplin diri di sini bisa dimulai dengan absensi, kemudian tenggat waktu pengumpulan tugas hingga bisa memacu mereka untuk lebih disiplin lagi. Oke, kita lanjut ke aspek-aspek pengelolaan kelas. Jadi
ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui dalam pengelolaan kelas itu sendiri. Yang pertama adalah sifat kelas. Seperti yang saya bilang tadi, sifat kelas itu bermacam-macam. Ada yang memang mereka fleksibel dalam menerima materi, ada yang juga kaku ketika menerima materi, dan juga ada yang memang setengah kaku dan juga setengah fleksibel. Jadi kita harus pandai-pandai memahami sifat kelas. Kemudian ada pendorong kekuatan kelas. Jadi pendorong kekuatan kelas itu salah satu contoh yang bisa kita adalah kekompakan. Jadi ketika ada satu orang yang mungkin pintar, kemudian ada satu orang lagi yang mungkin merasa kurang pintar, namun karena mereka kompak, mereka akhirnya saling membantu dalam proses pembelajaran agar semua siswa tersebut tidak cuma satu saja yang pintar, tapi semuanya bisa pintar. Kemudian ada situasi kelas. Nah, situasi kelas ini mirip seperti sifat kelas, namun situasi kelas ini ada memang yang kelas yang kacau siswanya, ada juga memang yang wah bagus sekali siswanya. Jadi tetap saja penanganan yang baik bisa berpotensi untuk membuat kelas tersebut menjadi baik. Namun apabila kita salah penanganan, sebagus apapun kelas tersebut, kalau kita salah penanganan maka kelas tersebut bisa jadi kacau balau. Kemudian yang keempat, tindakan selektif dan kreatif. Jadi ada tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan dalam kelas dan harus kita buang dalam kelas, sebab ada beberapa siswa memang yang ingin langsung to the point ke materi tanpa harus bertele-tele, dan itu membuat mereka tanda kutip mungkin bosan di kelas. Oke teman-teman semua, setelah kita mengulas materi mengenai pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran, kini kita masuk kepada fungsi pengelolaan kelas itu sendiri. Jadi fungsi pengelolaan kelas ini yang pertama adalah upaya guru memanajemeni atau mengorganisir dan mengkoordinasikan usaha atau aktivitas siswa menuju tujuan pembelajaran. Jadi apa yang selama ini kita lakukan, selama ini kita usahakan, tujuannya adalah agar proses pembelajaran itu semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, sarana guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis dan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek manajemen kelas. Jadi ini ada banyak hal yang saya rasa cukup kompleks, sebab guru pekerjaannya itu tidak mudah, karena kita bagaimana mendidik tidak cuma satu siswa tapi banyak siswa. Jadi baik memutuskan, memahami, mendiagnosis itu harus kita dalami. Selain dengan mempelajari semua ilmunya, kita juga harus menerapkannya dan juga tetap mempelajarinya di dalam eksekusi langsung. Oke, dalam apalagi praktek langsung dalam mengajar. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya ulas mengenai materi kita pada hari ini, yaitu keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Dan terima kasih banyak kepada dosen saya Pak Hendra dan Pak Saputra MPD yang telah memberikan materi ini untuk saya ulas sebagai bahan untuk ujian tengah semester. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.